Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Pemain timnas Miss Hilgers ini berharap dapat kepercayaan dari Sintayong untuk turun di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. Usai latihan ketiga di Bahrain, Saudara, Miss Hilgers ingin agar Sintayong memberinya kepercayaan untuk bermain melawan Bahrain. Miss ingin membuat debut bersama dengan timnas saat laga melawan Bahrain pada Kamis malam. Ia pun berharap bisa memberi sesuatu yang lebih bagi timnas Indonesia. I hope so. I hope he trusts me. I think the coach and the players, everyone knows what my qualities are. Yes, Miss. As you see, look, this is what I talk about the team. Everything is like social, but about the game, I hope I will make my debut. I hope I can give the team some extra, and I think we have good chances against Bahrain. So. Seperti diketahui Saudara, skuad Sintayong telah lengkap dan sudah ikut dalam latihan ketiga atau yang terakhir jelang pertandingan. Nama seperti kiper Martin Pas juga telah terlihat berlatih bersama dengan penggawa timnas lainnya. Patut ditunggu Saudara siapa 11 nama yang akan mengisi starting line up saat melawan Bahrain. Jelang hadapi Bahrain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta para penggawa timnas fokus pada pertandingan. Timnas diminta tidak terprovokasi intimidasi tim Bahrain agar tidak merugikan tim. Bahrain tuan rumah. Kalau kita lihat juga ketika lawan Australia juga banyak ya kartu-kartu yang harus diwaspadain gitu ya, karena sepak bola kan seperti itu. Dan kita sering dirugikan kemarin-kemarin yang waktu ya mohon maaf ya dianggap tim anak bawang, jadi mungkin banyak negara, banyak wasit juga melihat kita ini belum main sepak bola proper gitu. Pecinta sepak bola tanah air berharap timnas bisa mengalahkan Bahrain di kandang mereka. Kehadiran dua pemain baru, Mes dan juga Eliano, diharapkan jadi amunisi tambahan bagi timnas untuk kalahkan Bahrain. Lagi on fire banget dan Indonesia juga bisa menahan kedudukannya begitu dengan negara-negara yang menurut posisi FIFA aja lebih tinggi dibandingkan dengan Bahrain. Jadi kita yakin banget kalau Indonesia nanti tanggal 10 bisa menang lawan Bahrain 2-1. Saya kira Indonesia akan menang dengan skor 2-1. Karena memang kalau dari segi kualitas pemain saya melihat timnas Indonesia ada sedikit di atas Bahrain. Belum lagi kan kita ada tambahan pemain Eliano Reinders dan juga Mes Hilgers. Timnas Indonesia udah kedatangan pemain baru, main naturalisasi, Mes Hilgers dan Eliano. Semoga kedatangan mereka memberikan motivasi lebih dan timnas bisa membawa pulang poin, bahkan menang di Bahrain. Skornya berapa nih Kak? Skornya 2-1. Saudara, pelatih timnas Sintayong kaget kala tahu Indonesia pernah kalah telak 10-0 dari Bahrain. Tapi Sintayong meminta pemainnya fokus pada pertandingan dan lupakan sejarah kelam. Ekspresi pelatih timnas Sintayong jadi sorotan kala wartawan menyebut Indonesia pernah kalah 10-0 di kandang Bahrain. Sintayong kaget dan terbelalak saat diberitahu sejarah kelam timnas dibantai 10 gol tanpa balas. Kekalahan timnas di tahun 2012 atas Bahrain ini menjadi perbincangan hangat di Bahrain jelang pertandingan Indonesia versus Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara head to head, dalam 4 kali pertemuan terakhir, timnas juga kalah 3 kali dan menang 1 kali. Kekalahan terbesar dialami Indonesia di kandang Bahrain pada tahun 2012 saat melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2014. Pelatih timnas Sintayong meminta pemainnya untuk fokus saja pada permainan yang diinginkan, ketimbang ambisi balas dendam kekalahan besar pada Bahrain. 아니 뭐 복수가 아니라 이제는 우리가 예전에 인도네시아 아니기 때문에 뭐 그런 복수보다는 우리가 원하는 플레이, 우리가 좋아하는 플레이를 하면서 상대를 이겨야 된다 그런 생각 갖고 준비하고 있다.
Indonesia bertekad mendulang poin penuh kala tandang ke markas Bahrain dan Tiongkok di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. 27 pemain sudah bergabung di Bahrain, kini tinggal menunggu daftar susunan pemain yang akan diturunkan pada laga Kamis malam di Stadion Nasional Bahrain. Tim Liputan Kompas TV. Messilger saudara dan juga Eleanor Renders ini kondisinya bugar dan siap jika dipercaya untuk melawan Bahrain. Sementara itu Martin Paes ini kondisinya 70% siap main. Lalu bagaimana peluang timnas lawan Bahrain? Kita bahas bersama dengan pengamat sepak bola Bung Wesley Utagalung yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Bung Wesley. Selamat malam Mas Asir. Nih kalau kita lihat nih, kita lihat dulu nih peta kekuatan dari Bahrain sendiri. Anda melihatnya seperti apa? Apalagi di sana ada tambahan pemain muda yang juga main di Villarreal. Iya, kalau melihat Bahrain bermain lawan Australia, lawan Jepang, sebenarnya kita harus mempunyai asa, harapan bahwa mereka sulit juga menang. Mereka mengandalkan serangan balik, ya. Tapi pertahanan kita kan bisa dibilang sangat bagus sekarang ini. Kepercayaan diri para pemain kita dengan kehadiran Jay, ya semoga Martin Paes juga sehat. Kemudian Messilger juga sebagai central back juga menurut saya jadi salah satu modal kita lah kalau memang dipercaya bermain. Jadi kepercayaan diri itu harus ada dulu bahwa Bahrain bukan yang kita kemarin sebut yang kalah 0-10 sejarah terburuk timnas kita ya, itu berbeda. Nggak bisa kita membandingkan apple to apple, situasinya berbeda. 2012 itu masa kelam sepak bola Indonesia ketika itu ya. Oke, jadi situasinya berbeda. Jadi kalau seandainya Anda melihat nih, kondisi dari timnas ini sudah optimal begitu. Anda sendiri pede begitu nanti di line up 11 pemain nantinya dari Sintayong ini akan menurunkan Messilger dan juga Eleanor Renders? Kembali saya katakan sejak 2020 awal Januari tugas Sintayong menangani tim nasional, selalu saya menunggu kejutan. Kejutannya berupa starting line up atau gaya bermain, karena kita selalu diberikan hal yang baru dan berbeda oleh Sintayong, dan ini juga pasti menyulitkan para lawan-lawan, termasuk juga Dragan Kalajis, pelatih dari Bahrain, bahwa dia akan menebak siapa sih starting line up dan gaya bermain kita. Arab Saudi sudah merasakan perbedaan gaya bermain kita kan ketika kita bermain di kandang mereka, kita menekan babak pertama dengan sangat baik, dan ini harus kita lakukan lagi, bahwa kita tidak boleh menunggu Bahrain yang pasti ingin melakukan segala cara, termasuk provokasi di dalam lapangan. Jadi saya tidak bicara provokasi di luar lapangan, tapi di dalam lapangan pun para pemain mereka jago memprovokasi lawan-lawannya. Oke, kemudian yang juga jadi sorotan jelang pertandingan besok adalah manajer timnas Sumarji yang aware soal teror laser di Bahrain. Kita simak dulu ya pernyataan dari manajer timnas Sumarji. Tentu kami juga berharap kepada supporter tim lawan agar supaya tidak menggunakan lagi cara-cara yang tidak baik, terutama menggunakan laser untuk diarahkan kepada timnas kita, timnas Indonesia, dan itu akan mencederai asas fair play. Dengan demikian, tentu pada saat MCM kita sudah sampaikan agar supaya tidak terulang kembali seperti kejadian Bahrain melawan Jepang. Bung Wesley, apakah ini provokasi yang juga harus diwaspadai di pertandingan besok? Iya, saya tidak ingin itu dijadikan kambing hitam. Ya. Apapun alasannya nanti di lapangan, fokus saja. Tadi sudah kita dengar Pak Ketum mengatakan fokus karena laser itu sudah kejadian sudah lama. Ya. Bahkan kalau ingat final AFF 2010 pun di Indonesia kita melakukan itu, teror kepada pemain lawan. Jadi harusnya sudah itu selesai, kita sudah menghukum Bahrain, tidak boleh jadikan lagi alasan, ya, kita fokus saja ke dalam pertandingan yang menurut saya adalah mainkan dengan strategi yang diinginkan oleh Sintayong. Jutaan apa ya kita tunggulah. Kalau laser sudah, saya yakin ini akan tetap masih ada, karena bagi mereka 3 poin lebih penting, mau dihukum denda kan bisa balik. Kalau poin kan nggak dibeli. Oke, ini nanti strateginya akan seperti apa? Karena ini kan lebih kepada bagaimana kita mencuri poin sehingga bisa lolos ke tahapan selanjutnya ya? Ya, 2 pertandingan kan kita memperlihatkan kita main dari tengah bagus sekali. Permainan sayap kita tidak seperti sebelum-sebelumnya. Nah, apakah ini masih menjadi kekuatan kita? Kemarin kan kita dikejutkan juga Tom Haye bisa jadi cadangan, dan lawan sudah menduga gaya bermain yang berbeda yang ditampilkan oleh Sintayong. Ini yang menurut saya modal penting, karena kedalaman squad dan gaya bermain kita
lebih bervariasi di era Sintayong ini. Kemudian di era Sintayong ini Anda melihatnya akan seperti apa ini kan? Apalagi kita punya beberapa pemain naturalisasi yang sudah akan terjun, akan disiap dimainkan begitu. Ada Mesilgers, Eleanor Renders, meskipun Martin Paes ini yang kondisinya lebih agak cedera, tapi kita harapkan ini nanti bisa ikut diterjunkan oleh Sintayong. Iya, Sintayong masih punya waktu kan, hitungan 30 menit sebelum pertandingan pun dia bisa masih menunggu apakah Martin Paes ataukah Nadeo, Ernaldo, siapapun yang dimainkan. Tapi lini belakang kita dengan kehadiran pemain-pemain kita yang berpengalaman yang di Liga Eropa itu terlihat perbedaan. Jarang sekali terlihat error lagi. Kemudian umpan-umpan juga yang kita lihat akurasinya semakin meninggi, semakin baik. Asal saya katakan serangan balik Bahrain dari kedua sisi itu bisa diantisipasi. Nah, formasi apa yang diperlihatkan oleh Sintayong mengantisipasi serangan balik, karena Bahrain bermain ya masih, menurut saya masih gaya bermain yang sama di dua pertandingan melawan Australia ketika mereka dapat kemenangan gol bunuh diri lawan, udah kalah 5 dari Jepang, mainnya hampir sama. Tinggal kalau kita bisa belajar bagaimana Jepang menekan pertahanan Bahrain, serangan balik mereka itu bisa kita antisipasi. Bung Wesley, tentu yang bisa kita amati sekarang adalah bagaimana mempelajari pola permainan timnas Indonesia saat berlawan Australia sebelumnya ini. Nah, itu nanti apa yang bisa diambil dari situ yang Anda amati sehingga nantinya pola itu yang nantinya akan digunakan oleh Sintayong untuk tentu mengalahkan Bahrain. Pertama, koordinasi pertahanan, organisasi pertahanan kita saya akui ya sangat baik, komunikasi juga baik meskipun banyak pemain-pemain dengan berbagai bahasa di dalamnya, tapi koordinasi baik, bahasa sepak bola itu bisa universal, saling mengerti, kecepatan, semoga kecepatan pemahaman chemistry yang dibangun, termasuk kedatangan kedatangan Eliano ini bisa membangun chemistry yang baik. Tapi persoalan kita yang masih belum adalah finishing ya, goal scorer kita masih mencari missing link itu masih belum nemu nih Mas Yasir. Siapa kontributor? Semoga para pemain kita seperti Ragnar, siapapun yang diturunkan, ya mungkin Malik yang lagi on fire, banyak berani melakukan tembakan, berani melakukan percobaan-percobaan itu supaya Bahrain juga tidak leluasa membangun serangan. Jadi kita berharap mau Rafael Struijk, mau Ragnar, maupun Malik yang dipercaya nanti, semoga ada kejutan-kejutan yang diberikan Sintayong itu terus berani memubadir pertahanan Bahrain, karena pertahanan kita dan mereka kita sangat bagus ya. Menurut saya lebih tenang lah pemain kita, jangan grogi, jangan banyak melakukan error dengan buru-buru melepaskan bola. Penguasaan bola kita kan semakin baik ya, dan hari ke hari pertandingan semakin baik. Nah, finishingnya yang harus eksekusi terakhirnya yang harus benar-benar pas begitu sehingga bisa mendapatkan gol. Tapi ya tadi saya menarik dengan apa yang disampaikan Bung Wesley begitu. Jangan deg-degan, harus fokus, harus tenang mentalnya ini. Dari hemat Anda sendiri, ini kan bertanding di kandang Bahrain begitu, kemudian ada sejarah bahwa kita sempat kalah 10-0 waktu itu dan juga jarang ada kita juga sering kalah begitu dengan Timur Tengah begitu informasinya. Anda melihatnya nanti mentalnya ini nanti akan dibangun seperti apa oleh STY? Dengan bermain kita di markas Arab Saudi, mental kita teruji loh, Mas Yasir, bahwa ini tim yang sudah main 6 kali di Piala Dunia. Australia pun bisa kita katakan meskipun kita home, mereka sudah 6 kali juga di Piala Dunia. Dan kekalahan itu benar-benar harus dilupakan, itu nggak ada lagi dalam benak para pemain. Kekalahan itu dengan 10-0 itu tidak boleh lagi, karena kita bermain dengan pemain 10 pemain ketika Samsidar kena kartu merah di menit ketiga ketika itu, dan gaya bermain kita memang sepak bola kita sedang dalam tanda kutip sedang tidur, sedang bermasalah, lalu kita harus bermain di pertandingan internasional lawan Bahrain. Pertandingan itu bukan lagi ada dalam benak, tidak boleh ada dalam benak pemain. Fokus saja bahwa kita punya harapan, kita punya mimpi itu yang kita kejar. Sejarah di belakang itu menjadi pelajaran, bukan kita taruh di depan dan menjadi yang banyak ketakutan kita menghadapi Bahrain. Jadi menurut Anda ini realistis nggak bisa ambil 6 atau 4 poin gitu di laga lawan Bahrain dan juga Tiongkok ini? Kalau hitung-hitungannya kita berharap ada poin pasti ya, tapi kalau kita bermain sesuai dengan strategi, 3 poin kita pulang dari Bahrain dapat. Oh baik, terakhir nih, prediksi pertandingan esok hari akan seperti apa? Semoga prediksi saya benar ya, kita tidak kebobolan, itu yang pertama Mas Yasir. Kemudian ada percobaan serangan yang menghasilkan poin, 1 posko saja bagi saya sudah bagus, karena Cina dalam kondisi yang terpuruk yang harus kita datangi nanti, tapi harus dengan kepercayaan diri penuh kita pulang dari
Bahrain dengan 3 poin kita hajar Cina kemudian di markas lawan. Oke, baik, ini kita harapannya bisa menang begitu ya esok hari, tapi seri aja udah bagus, yang penting kita bisa curi poin untuk bisa masuk ke tahap selanjutnya. Terima kasih pengamat sepak bola Bung Wesley Huta Galung telah bergabung dan memberikan perspektifnya terhadap pertandingan esok hari di Kompas Malam. Salam sehat Bung Wesley. Salam sehat. Dan saudara, usai jeda Kompas Malam masih punya informasi lain terkait dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang kembali menegaskan bahwa dirinya adalah bagian dari tim Presiden Joko Widodo.